1. Wabah merokok dapat diatasi dengan berbagai strategi. Bank Dunia menyarankan agar strategi pembatasan rokok disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Pembatasan hendaknya mencakup meningkatkan pajak, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang dampak merokok pada kesehatan, menambah label peringatan merokok yang mencolok, mengadakan larangan iklan dan promosi rokok yang menyeluruh, membatasi orang merokok di tempat kerja dan tempat-tempat umum, serta memperluas akses pada terapi-terapi penghentian merokok lainnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Strategi mengatasi wabah merokok, B. Saran membatasi strategi merokok, C. Wabah merokok yang merajalela, D. Penelitian tentang dampak merokok, E. Cara penghentian merokok. Ide pokok atau gagasan utama merupakan inti dari kalimat utama yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Adapun kalimat utama merupakan simpulan dari sebuah paragraf. Kalimat utama berbentuk pernyataan umum yang akan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dibedakan menjadi 3 berdasarkan letaknya, yaitu di awal, deduktif, di akhir, induktif, dan awal-akhir, campuran. Berdasarkan penjelasan, ide pokok paragraf di atas adalah strategi mengatasi wabah merokok. Hal tersebut sesuai dengan kalimat utama yang terdapat dalam kalimat 1, yaitu, wabah merokok dapat diatasi dengan berbagai strategi. 2. Arti istilah strategi adalah, A. Alat untuk mendeteksi sesuatu, B. Aturan yang harus ditaati, C. Kekuatan yang sudah dimiliki, D. Bantuan yang dapat dimanfaatkan, E. Cara untuk melakukan sesuatu. Strategi adalah cara untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, strategi pembatasan rokok adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok dan mengatasi wabah merokok. 3. Cermati kalimat berikut. Jika kecelakaan menimpa Anda saat sendirian di rumah dan mengalami pendarahan, terutama saat masih sadar, segera hentikan pendarahan tersebut. Gunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan. Kalimat tanya yang mempunyai tujuan sama dengan kalimat bercetak miring tersebut adalah, A. Sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan? B. Apakah Anda sudah menghentikan pendarahan dengan cepat dan tepat? C. Apakah handuk atau sejenisnya dapat menghentikan pendarahan? D. Mengapa handuk atau sejenisnya digunakan untuk menghentikan pendarahan? E. C. Apakah yang dapat menghentikan pendarahan pada saat kritis? Kalimat tanya yang mempunyai tujuan sama dengan kalimat gunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan, adalah sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan. 4. Bekam atau hijamah ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor, racun yang berbahaya, dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi, karena tingginya oksidan dalam tubuh. Kutipan teks di atas termasuk salah satu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu, A. Simpulan, B. Pernyataan umum, C. Deskripsi bagian, D. Orientasi, E. Resolusi. Struktur teks laporan hasil observasi adalah, definisi umum pernyataan umum, yaitu bagian yang memuat informasi umum seperti informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, dan lokasi observasi. Deskripsi bagian atau isi, yaitu bagian yang berisi inti atau penjelasan dari hasil observasi. Deskripsi manfaat, yaitu bagian yang berisi tentang manfaat dari observasi serta bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan hasil observasi. Kutipan teks tersebut termasuk dalam struktur teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum.
Hal tersebut berdasarkan kutipan, bekam atau hijamah ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor, racun yang berbahaya, dari dalam tubuh lewat permukaan kulit, yang merupakan informasi umum tentang objek. 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Menemukan strategi yang tepat untuk dunia pendidikan nasional merupakan topik yang sering mencuat di kalangan akademisi tanah air. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya sekadar melibatkan proses penambahan pengetahuan, intelektualitas, saja, tetapi juga harus mengarah pada pengembangan karakter, watak, akhlak, dan motivasi di kalangan peserta didik. Negara seperti Indonesia, dengan populasi keempat terbesar di dunia, harus mampu mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan bakat. Pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Makna kata eksplorasi pada paragraf di atas adalah A. Penyelidikan, B. Penjelajahan, C. Penemuan baru, D. Penjajakan, E. Penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBB, eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Kata tersebut memiliki makna yang sama dengan penyelidikan, investigasi, observasi, pemeriksaan, pendalaman. Makna kata yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah penyelidikan. 6. Sebelum Raja Hindustan itu sediakala pekerjaannya pergi berburu juga, maka pada suatu hari Raja Hindustan itu sedang berburu, lalu bertemu 2 ekor ular. Adapun ular yang betina itu terlalu baik rupanya, maka yang jantan sangat jahat rupanya. Maka pada hati Baginda, bukan juga jodohnya ular itu karena yang jantan itu amat jahat rupanya dan yang betina itu elok rupanya. Maka dihunusnya pedangnya, lalu diparangkan kepada ular jantan itu. Maka ular jantan itu matilah. Maka ular betina itu pun putus ekornya sedikit. Nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Marah melihat sesuatu yang tidak sesuai dalam pandangannya, B. Menghukum yang berperilaku jahat, C. Lebih mempercayai ular, D. Melakukan perburuan di hutan tanpa mengenal batas, E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Nilai-nilai dalam teks hikayat mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Salah satu nilai yang terkandung dalam hikayat adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh nilai moral, yaitu menghormati orang tua, jujur, cinta damai, bijaksana. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, adalah berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Hal ini terlihat melalui perlakuan Raja Hindustan yang membunuh ular jantan. Ia tidak suka melihat ular jantan yang pikirnya jahat. Perbuatan ini masih sering terjadi di masyarakat saat ini, saat seseorang dengan mudah menaruh benci pada orang lain yang tidak disukai. 7. Bacalah kedua kutipan teks novel berikut. Teks 1. Tak susah melukiskan sekolah kami. Karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki 6 kelas kecil-kecil, pagi untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Maka kami, 10 siswa baru ini bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama, bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama 9 tahun SD dan SMP itu. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Teks 2, setelah aku wisuda sebagai sarjana ilmu hukum, aku kemudian memilih pulang ke Rimbo Pematang. Aku membantu mengajar di SMA Rimbo Parit dengan status honorer, sekolah tempatku menyelesaikan sekolah dulu. Aku memegang mata pelajaran tata negara dan sejarah. Seperti ketika sekolah dulu, aku bolak-balik dari rumah ke kota kecamatan tersebut, dari rumah jalan kaki beberapa ratus meter ke dermaga penyeberangan dengan perahu di pinggir sungai, kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat ke Rimbo Parit. Begitu setiap hari pulang pergi. Nyanyi sunyi dari Indagiri, Hari Bekoriun.
Perbandingan sudut pandang yang digunakan dalam kedua teks di atas adalah A. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang 3, teks 2 menggunakan sudut pandang orang 1, B. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang 1. Teks 2 menggunakan sudut pandang orang 3, C. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang 1, teks 2 menggunakan sudut pandang orang 1, D. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang 3, teks 2 menggunakan sudut pandang orang 3, E. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang 3 jamak, teks 2 menggunakan sudut pandang orang 3 tunggal. Ada 4 jenis sudut pandang di dalam novel, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, penulis atau pengarang seolah-olah terlibat dalam ceritanya dan dia sendiri sebagai tokoh utama dalam cerita. Biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. 2. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. 3. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, menggunakan kata ganti seperti ia, dia atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. 4. Sudut pandang orang ketiga pengamat, penggunaan kata dia sangat terbatas. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita, akan tetapi hal tersebut sangat terbatas hanya pada seorang tokoh saja. Berdasarkan paparan konsep tersebut, kutipan novel 1 di atas menggunakan sudut pandang orang pertama. Kata, kami, merupakan kata ganti orang pertama jamak. Sementara itu, kutipan novel 2 juga menggunakan sudut pandang orang pertama. Kata, aku, merupakan kata ganti orang pertama tunggal. 8. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. 3. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. 4. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E. Semua kalimat benar. Adapun syarat-syarat kalimat yang efektif adalah 1. Kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar strukturnya sepadan, yakni memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda. 2. Keparalelan bentuk, artinya apabila bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Begitu seterusnya. 3. Kehematan kata, dengan cara menghilang subjek ganda, hilangkan kesinoniman dalam kalimat, dan perhatikan kata jamak. 4. Kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. 5. Kelogisan bahasa, yaitu ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Pada soal tersebut, kalimat nomor 4 termasuk kalimat yang tidak efektif. Kata sekali dalam kalimat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami, ditulis setelah kata, sangat, yang memiliki makna terlebih-lebih, amat, terlalu. Jika kata, sangat, dan, sekali, terletak dalam kalimat yang sama maka akan mengalami pemborosan kata. Kata, sekali, sebaiknya dihilangkan, agar kalimat nomor 4 menjadi efektif. Berdasarkan analisis di atas, perbaikan kalimat yang tepat adalah, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis ke dalam cangkir kami. 9. Perhatikan teks eksposisi berikut. 1. Struktur bahasa akan memengaruhi pembentukan budaya serta tingkah laku. 2. Demikianlah teori yang pernah disampaikan oleh Sapir-Whorf. 3. Satu contoh yang pernah penulis temukan adalah mengenai perbedaan struktur bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia. 4. Dalam banyak hal, struktur kalimat kompleks bahasa Jerman menekankan posisi predikat ada pada bagian akhir kalimat. 5. Jika kita ingin membentuk kalimat saya mau meminum kopi di kafe dalam bahasa Jerman, bentuk yang muncul adalah Ich möchte im Kaffee einen Kaffee trinken. 6. Bentuk kata trinken, meminum, muncul pada bagian akhir kalimat.
7. Proses seperti ini ternyata berpengaruh pada cara orang Jerman yang selalu berusaha untuk tidak memotong pembicaraan saat berkomunikasi antar sesama. 8. Inilah satu alasan yang menunjukkan bahwa benarlah bahasa bisa memengaruhi budaya masyarakatnya. Kalimat yang menunjukkan letak bagian argumen muncul pada nomor A1, 3, dan 4, B2, 3, dan 5, C3, 4, dan 5, D2, 5, dan 6, E2, 7, dan 8. Teks eksposisi terdiri dari 3 struktur, yaitu 1. Tesis, pernyataan umum, berisi pengenalan masalah yang akan dibahas dalam teks eksposisi. 2. Argumentasi, berisi argumen atau pendapat mengenai masalah yang diperkuat oleh fakta-fakta yang mendukung. 3. Penegasan ulang, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Teks eksposisi tersebut memuat informasi mengenai teori Sapir-Whorf, yang memaparkan bahwa struktur bahasa akan memengaruhi pembentukan budaya serta tingkah laku. Kalimat yang menunjukkan letak bagian argumen mulai muncul pada nomor 3. Satu contoh yang pernah penulis temukan adalah mengenai perbedaan struktur bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia. Sampai pada kalimat nomor 7, proses seperti ini ternyata berpengaruh pada cara orang Jerman yang selalu berusaha untuk tidak memotong pembicaraan saat berkomunikasi antar sesama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bagian argumen terletak pada kalimat nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang memuat nomor kalimat tersebut. 10. Bacalah kutipan hikayat berikut. Sebelum Raja Hindustan itu sediakala pekerjaannya pergi berburu juga, maka pada suatu hari Raja Hindustan itu sedang berburu, lalu bertemu 2 ekor ular. Adapun ular yang betina itu terlalu baik rupanya, maka yang jantan sangat jahat rupanya. Maka pada hati Baginda, bukan juga jodohnya ular itu karena yang jantan itu amat jahat rupanya dan yang betina itu elok rupanya. Maka dihunusnya pedangnya, lalu diparangkan kepada ular jantan itu. Maka ular jantan itu matilah. Maka ular betina itu pun putus ekornya sedikit. Nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Marah melihat sesuatu yang tidak sesuai dalam pandangannya. B. Menghukum yang berperilaku jahat. C. Lebih mempercayai ular. D. Melakukan perburuan di hutan tanpa mengenal batas. E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Nilai-nilai dalam teks hikayat mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Salah satu nilai yang terkandung dalam hikayat adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh nilai moral, yaitu menghormati orang tua, jujur, cinta damai, bijaksana. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Hal ini terlihat melalui perlakuan Raja Hindustan yang membunuh ular jantan. Ia tidak suka melihat ular jantan yang pikirnya jahat. Perbuatan ini masih sering terjadi di masyarakat saat ini, saat seseorang dengan mudah menaruh benci pada orang lain yang tidak disukai. 11. Cermati teks berikut. Kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah: A. Kalau mau beli, silahkan mampir. B. Silahkan cari. C. Cari tas apa? Dik. D. Silahkan pilih. Dik. E. Mau beli kaos kaki warna hitam. Pilihan D, silahkan dipilih Dik, adalah kalimat yang paling sopan dan umum digunakan oleh penjual untuk menyambut pembeli. Kalimat ini menawarkan bantuan kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan. 12. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal. Bencana, kini kota menjadi mati, kaku dan membeku, aku sungguh tak sanggup, melihat orang menjadi ikan, dihanyutkan oleh bandang. Selepas gaduh di pagi benderang itu, aku benar-benar kehilangan sejarah, tentang cerita yang memendam rasa.
Suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Kegalauan, B. Kekacauan, C. Kepiluan, D. Kesadisan, E. Kemusnahan. Kemusnahan. Kemusnahan menggambarkan kondisi hancur dan hilangnya sesuatu. Puisi ini dengan jelas menggambarkan kota yang mati, orang-orang yang hanyut, dan hilangnya sejarah, yang semuanya mengarah pada kemusnahan akibat bencana. 13. Cermati kutipan biografi. Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Bovendigul, Papua. Desember 1935, Kapten Wiyarda, pengganti Van Langen, memberitahukan bahwa tempat pengasingan Hatta dan Syahrir dipindah ke Banda Neira. Januari 1936 keduanya berangkat ke Banda Neira. Mereka bertemu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Mr. Iwakusuma Sumantri. Di Banda Neira, Hatta dan Syahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tata buku, politik, dan lain-lain. Hal yang dapat diteladani dari tokoh Hatta dalam kutipan tersebut adalah A. Bersama kawan-kawannya pergi ke Tanah Merah, B. Pindah dari Boven ke Banda Neira Januari 1936, C. Bertemu Dr. Cipto Mangunkusumo di Banda Neira, D. Bergaul bebas bersama penduduk dimanapun berada, E. Memberi pelajaran kepada anak-anak di Banda Neira. Seorang tokoh yang riwayat hidupnya disusun dalam sebuah buku, biografi, tentu karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan. Kelebihan tersebut dapat berupa budi pekertinya, sumbangan pemikiran, temuan, jasa besar, kekuasaan, karya, atau keunikannya. Kelebihan-kelebihan tersebut patut dijadikan model atau teladan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang dapat diteladani dari tokoh Hatta sesuai teks tersebut adalah memberi pelajaran kepada anak-anak di Banda Neira. Sikap tersebut tergambar ketika Hatta dan Syahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tata buku, politik, dan lain-lain. 14. Cermati ilustrasi berikut. Hairul Tanjung lahir di Jakarta, 16 Juni 1962, dilahirkan di Jakarta dalam keluarga yang cukup berada. Ayahnya, Agi Tanjung adalah wartawan zaman Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Hairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Budi Utomo pada 1981, Hairul masuk jurusan kedokteran gigi Universitas Indonesia, lulus 1987. Ketika kuliah inilah ia mulai masuk dunia bisnis. Ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional 1984-1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliah. Ia mulai berbisnis dari awal yakni berjualan buku kuliah stensilan, kaos di kampusnya. Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha, membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi, Hairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Hal yang menarik pada diri tokoh Hairul Tanjung adalah, ia berbisnis sejak kuliah dengan berjualan buku, kaos, dan lain-lain. B. Kepiawaiannya membangun jaringan sehingga ia berhasil mengembangkan bisnisnya. C. Ia mulai bisnis sejak masuk kuliah di Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. D. Ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. 1984–1985. Menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dalam teks, disebutkan bahwa Hairul Tanjung mulai berbisnis sejak kuliah dengan berjualan buku dan kaos.
Namun, yang membuatnya sukses adalah kepiawaiannya dalam membangun jaringan, yang akhirnya membuat bisnisnya berkembang pesat dan menjadi konglomerasi di berbagai sektor seperti keuangan, properti, dan multimedia. Oleh karena itu, pilihan B merupakan aspek paling menarik dari tokoh Chairul Tanjung. 15. Mengapa saat Orde Baru, usaha AG Tanjung, ayah Chairul Tanjung, ditutup? A. Karena Chairul Tanjung wartawan zaman Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. B. Karena ia mulai masuk dunia bisnis. C. Karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. D. Karena ia seorang wartawan yang dikenal masyarakat Indonesia. E. Karena AG Tanjung mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Dalam teks disebutkan bahwa usaha ayah Chairul Tanjung, AG Tanjung, dipaksa tutup pada zaman Orde Baru karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Oleh karena itu, pilihan C merupakan jawaban yang paling sesuai dengan isi teks. 16. Pupuk anorganik merupakan golongan agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Bahan-bahan tersebut berisiko terhadap kesehatan. Intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan diperlukan pembatasan. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Dengan demikian, namun, tetapi, B. Bahkan, tetapi, karena, C. Oleh karena itu, akan tetapi, meskipun, D. Namun, oleh karena itu, sehingga, E. Tetapi, bahkan, meskipun. Pupuk anorganik merupakan golongan agrokimia. Bahan-bahan agrokimia memang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pangan. Namun, bahan-bahan tersebut berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, intensifikasi produksi pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida kimia tanpa batas. Telah berdampak bagi kehidupan dan lingkungan sehingga diperlukan pembatasan. Namun, menunjukkan pertentangan antara manfaat pupuk anorganik dan risikonya terhadap kesehatan. Oleh karena itu, menunjukkan akibat dari risiko tersebut, yaitu tidak bisa mengandalkan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Sehingga, menyatakan konsekuensi dari dampak terhadap kehidupan dan lingkungan, yaitu perlunya pembatasan. 17. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas ialah A. Kerasnya, seharusnya sekerasnya, B. Menjuangkan, seharusnya memperjuangkan, C. Akhirnya, seharusnya akhiri, D. Sedikit, seharusnya sesedikit mungkin, E. Membuahkan, seharusnya membuahi. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Salah satu ciri kalimat efektif adalah menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Kalimat di atas tidak efektif, karena penulisan kata menjuangkan seharusnya diganti dengan memperjuangkan. 18. Gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Wilans tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lempeng es Ross, menghantam gletser yang turun. Gletser terhenti. Saat gelombang surut, es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Teks di atas memiliki struktur, A. Pernyataan umum aspek yang dilaporkan, B. Tujuan langkah-langkah, C. Orientasi krisis reaksi koda, D. Pernyataan umum urutan sebab akibat, E. Pernyataan umum argumentasi reiterasi.
Teks eksplanasi tersusun dari 3 struktur, yaitu 1. Pernyataan umum, berisi gambaran umum fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Deretan penjelas sebab akibat, berisi tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. 3. Interpretasi, berisi kesimpulan, tanggapan, dan ulasan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Berikut analisis struktur teks di atas. 1. Kalimat pertama dan kedua teks di atas berisi gambaran umum mengenai objek yang dibahas, yaitu gempa es. Hal tersebut terdapat pada kalimat, gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. 3. Kalimat ketiga dan seterusnya teks di atas berisi uraian penyebab terjadinya gempa es. Salah satunya terdapat pada kalimat, gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Berdasarkan uraian tersebut, teks di atas tersusun 2 struktur, yakni pernyataan umum dan urutan sebab akibat. 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingatkan Hari Sumpah Pemuda. Ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita renungkan kembali baik-baik mengenai makna Sumpah Pemuda. Topik pidato tersebut adalah A. Peringatan Sumpah Pemuda, B. Mengenang ikrar para pemuda tahun masa lampau, C. Merenungkan ikrar Sumpah Pemuda, D. Pernyataan ikrar pemuda terjadi pada tahun 1928, E. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Teks tersebut dinamakan dengan teks pidato persuasif, yaitu teks yang disampaikan kepada halayak, isinya berupa pesan, arahan, atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan pembicaranya. Di samping itu, di dalam sebuah teks pidato persuasif dijumpai gagasan, pikiran, atau pandangan. Penyimpulan teks pidato persuasif berarti memaknai kembali suatu isi pidato. Dengan demikian, kita perlu memahami hubungan antar pernyataan penting yang ada di dalam pidato tersebut. Misalnya, dari cuplikan pidato itu, kita mencatat bagian-bagian pentingnya saja. Hal penting itu meliputi siapa yang menyampaikan pidato, pokok-pokok pidato yang disampaikan, dan bagaimana pidato tersebut disampaikan kepada halayak. Kita dapat pula memberikan komentar dari cara penyampaian pidato tersebut. 20. Bacalah teks cerpen berikut. Teman-teman Fajar bersorak gembira, 2. Dava terkulai lemas karena layang-layang putus. 3. Senja pun tiba. 4. Ketika terdengar suara azan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. 5. Berita kemenangan Fajar atas Dava makin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Fajar memang sakti. 6. Fajar menjadi makin tinggi hati. Bukti nilai agama terdapat pada kalimat bertanda nomor A1, B2, C3, D4, E5. Sebuah cerpen memiliki unsur pembangun yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Salah satu unsur ekstrinsik cerpen adalah nilai-nilai kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai dalam sebuah cerpen. 1. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan ajaran baik atau buruknya perilaku atau perbuatan. 2. Nilai agama merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan agama dan Tuhan. 3. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang berada di dalam masyarakat. 4. Nilai budaya merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat. 5. Nilai pendidikan merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan pengetahuan atau kegiatan belajar. Berdasarkan penjelasan, bukti nilai agama terdapat pada kalimat bertanda nomor 4, yaitu, ketika terdengar suara adzan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. Hal tersebut karena kalimat 4 menjelaskan tokoh cerita yang bergegas beribadah yang ada hubungannya antara manusia dengan Tuhan. 21. Bacalah cuplikan cerita berikut, "Ya mau bayar berapa saja, Mas," ucapnya. "Di tikungan terakhir menuju kampungku.
Lebih enak jalan kaki, jawabku terengah-engah. Aku merasa menang. Aneh, dia seperti tak hendak menghentikan becaknya. Mungkin dia sedang menguji mentalku, atau malah menyesali perbuatannya. Peduli amat, apakah dia terus membuntuti aku atau tidak, sejauh ia masih mengayuh becak di jalan yang layak dilewatinya. Begitu memasuki gapura kampung, tangan kiriku kutarik dari saku celana. Dua keping logam ratusan rupiah terloncat dan menggelinding masuk selokan. Ah, biarin. Aku menoleh ke tukang becak yang berhenti tepat di depan gapura kampung. Ia turun dan berdiri di sana sambil etap memegangi kemudi becak. Sambil berjalan aku menoleh kembali, dia tetap diam bagaikan sebuah monumen. Sesampai di rumah aku ceritakan pengalamanku pada ibu. Lama ibuku terdiam dan menatapku dan baru kemudian berkata, rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang becak. Nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam penggalan cerpen di atas adalah, A. Kita harus memilih-milih tukang becak, B. Kita harus memahami keadaan tukang becak, C. Kita harus pandai menawar ongkos becak, D. Jangan memberi hati kepada tukang becak, E. Sebaiknya tukang becak harus tahu diri. Amanat dalam sebuah cerita merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis, bisa secara langsung ataupun secara tersirat melalui dialog tokoh dan melalui kejadian yang ditimpa oleh tokoh. Pada penggalan cerpen di atas diceritakan tentang tokoh aku dan tukang becak. Tokoh aku pada akhir cerita secara tidak langsung mendapat nasihat dari ibunya melalui kalimat, rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang becak. Hal itu disampaikan ketika tokoh aku mengeluhkan sikap tukang becak yang terus menawarinya tumpangan setelah ditolak. Dari kalimat tersebut, tokoh aku seakan dinasihati agar dapat memahami keadaan tukang becak. 22. Bacalah kutipan berikut. Aku dan kakakku ibarat minyak dengan air. Sikap dan gagasan yang kami lontarkan selalu berbeda. Sebagai adik, aku mengalah karena ingin selalu menjaga hubungan baik. Apalagi usia kami yang semakin merambat tua. Unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan novel tersebut adalah A. Tema, B. Latar, C. Alur, D. Penokohan, E. Amanat. Kutipan novel tersebut lebih menonjolkan unsur penokohan. Hal ini terlihat dari penggambaran tokoh, aku, dan kakak, dengan karakter yang berbeda, di mana aku, sebagai adik yang mengalah demi menjaga hubungan baik dengan kakak. 23. Cermati kutipan cerpen berikut. 1 jam berlalu, kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang kami hadapi saat ini benar-benar di luar batas kemampuan. Tapi aku yakin bahwa Tuhan tidak memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya. Namun, Ranti istriku, tetap ngotot dan terus-menerus mendesakku. Kami masih tetap terdiam, aku berdiri dan berjalan ke sana kemari. Jangan mondar-mandir, Mas, cepat cari jalan keluar, kepalaku rasanya mau copot, lagi pula persoalan ini tidak bisa menunggu, harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun dengan lebat takutnya rumah ini akan roboh. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah, A. Saling ngotot tidak mau mengalah, B. Istri tidak sabar, C. Sulit mencari jalan keluar, D. Butuh pinjaman uang, E. Suami menyerah kepada keadaan. Konflik utama dalam kutipan cerpen ini adalah kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pinjaman uang agar rumah mereka tidak rubuh saat hujan lebat. Hal ini terlihat dari kalimat, harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun dengan lebat takutnya rumah ini akan rubuh. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah D. Butuh pinjaman uang. 24. Pencuri itu mengendap-endap waktu memasuki pekarang rumah sasarannya. Lalu mendekati salah satu jendela kamar rumah itu. Dia mulai mengeluarkan alat pencongkal pintu. Akan tetapi naas, obeng yang digunakannya jatuh ke ubin beserta peralatan lainnya sehingga mengeluarkan bunyi dan membuat pemilik rumah serta-merta keluar dan menyergapnya. Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Terkena jaringan, B. Naik pitam, C. Tertangkap basah, D. Tinggi rezeki, E. Gelap mata.
Ungkapan tertangkap basah berarti tertangkap pada saat sedang melakukan perbuatan yang tidak benar atau melanggar hukum. Dalam ilustrasi ini, pencuri tersebut tertangkap basah saat sedang mencoba mencongkel jendela rumah. 25. Zamzani sendiri pernah melihat kamus yang hebat di pedagang buku bekas kaki lima di Tanjung Pandan. Kamus itu adalah kamus bahasa Inggris 1 miliar kata. Sejak melihat kamus itu dan mengenang keinginan putrinya, membeli kamus telah menjadi impian Zamzani dari hari ke hari. Ia bekerja lebih keras di ladang tambang dan menambah penghasilan dengan berjualan air nira setiap ada pertunjukan orkes Melayu. Hari Sabtu ia ke laut mencari kerang untuk dijual di pasar ikan. 6. Hari Minggu ia berjualan tebu yang ditusuk dengan lidi. Setelah berbulan-bulan seperti itu dan memfokuskan pikirannya hanya untuk membeli kamus bahasa Inggris, akhirnya Zamzani punya uang lebih. Latar tempat dalam kutipan tersebut dibuktikan dalam kalimat A12 dan 6, B13 dan 7, C14 dan 5, D25 dan 7, E56 dan 7. Kalimat 1. Zamzani sendiri pernah melihat kamus yang hebat di pedagang buku bekas kaki lima di Tanjung Pandan. Latar tempat, pedagang buku bekas di Tanjung Pandan. Kalimat 4. Ia bekerja lebih keras di ladang tambang dan menambah penghasilan dengan berjualan air nira setiap ada pertunjukan orkes Melayu. Latar tempat, ladang tambang dan tempat pertunjukan orkes Melayu. Kalimat 5. Hari Sabtu ia ke laut mencari kerang untuk dijual di pasar ikan. Latar tempat, laut dan pasar ikan. Ketiga kalimat tersebut memang menunjukkan latar tempat yang jelas. Tanjung Pandan, ladang tambang, tempat pertunjukan, laut, dan pasar ikan. 26. Perhatikan urutan kalimat berikut. 1. Kupas bawang bombay dan iris tipis-tipis. 2. Haluskan semua bumbu. 3. Campurkan semua bahan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. 4. Masukkan bahan tersebut ke dalam cetakan. 5. Hidangan siap disajikan. 6. Panaskan dalam oven dengan temperatur 80 derajat Celcius selama 20 menit. 7. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Urutan kalimat tersebut yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah A721346 dan 5, B721436 dan 5, C723146 dan 5, D712346 dan 5, E712436 dan 5. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, memaparkan, sebuah peristiwa secara lebih terperinci. Salah satu jenis paragraf eksposisi adalah paragraf eksposisi proses. Dalam paragraf ini dijelaskan proses-proses terjadinya sebuah peristiwa secara runtut dari awal sampai akhir. Dalam paragraf tersebut, urutan kalimat yang tepat adalah 7, 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Paragraf dimulai dengan langkah awal membuat pizza, yakni dengan menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah menghaluskan bawang bombay dan mencampurkan semua bahan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian, masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam cetakan, panaskan oven dengan temperatur 800 selama 20 menit. Hidangan pun siap disajikan. 27. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Satu generasi berikutnya yang sering disebut sebagai generasi pembina MASH dalam ujian. 2. Tiap generasi mempunyai panggilan masing-masing sesuai dengan zamannya. 3. Belum diketahui sampai di mana kemampuannya untuk membina dan mengembangkan warisan situasi yang diterima dari angkatan pelaksana. 4. Yang kedua berhasil menciptakan negara merdeka. 5. Generasi pertama berhasil membangkitkan semangat keinginan bernegara. Urutan-urutan kalimat di atas agar menjadi paragraf koheren adalah A1, 2, 3, 4, dan 5, B2, 3, 4, 5, dan 1, C3, 4, 5, 2, dan 1, D2, 5, 4, 1, dan 3, E5, 4, 3, 2, dan 1. Berikut langkah-langkah mengurutkan suatu paragraf.
1. Tentukan bagian yang mengawali paragraf tersebut, entah bagian orientasi atau tesis bergantung pada jenis paragraf. 2. Tentukan bagian yang berhubungan dengan bagian sebelumnya. 3. Lakukan hingga setiap bagian memiliki posisinya masing-masing. 4. Baca kembali untuk memastikan paragraf sudah tersusun dengan baik. Jika dirasa masih kurang, ubah kembali susunan sesuai dengan kebutuhan. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, berikut susunan kalimat yang tepat. 1 kalimat. 2. Tiap generasi mempunyai panggilan masing-masing sesuai dengan zamannya. 2 kalimat. 5. Generasi pertama berhasil membangkitkan semangat keinginan bernegara. 3 kalimat. 4. Yang kedua berhasil menciptakan negara merdeka. 4 kalimat. 1. Generasi berikutnya yang sering disebut sebagai generasi pembina masih dalam ujian. 5 kalimat. 3. Belum diketahui sampai di mana kemampuannya untuk membina dan mengembangkan warisan situasi yang diterima dari angkatan pelaksana. 28. Aku masuk ke kantor dan bersalaman dengan seorang laki-laki yang tersenyum-senyum, bernama Pak Bleoncer. Pakaiannya lebih rapi ketimbang pakaianku. Selanjutnya ia membuka-buka kertas, seperti menata keris serambi. Aku yakin Anda akan puas dengannya, katanya. Dia telah kami pilih sesuai dengan persyaratan komputer. Tidak ada yang melebihi dari 110 orang yang memenuhi syarat di Amerika. Kami memilah tidak berdasarkan suku, agama, etnis, atau latar belakang regional. Latar terjadinya cerita tersebut adalah A. Di pasar, B. Di pantai, C. Di gedung, D. Di sekolah, E. Di kantor. Dalam kutipan cerpen tersebut, terdapat kalimat, aku masuk ke kantor dan bersalaman dengan seorang laki-laki. Yang secara jelas menunjukkan bahwa latar tempatnya adalah di kantor. 29. Bacalah kutipan cerpen berikut. Terik. Hari ini begitu panas, sampai-sampai cahaya matahari membuat kulitku hampir terbakar. Jemuran pun sekejap kering. Bau asap-asap polusi menyergap masuk ke paru-paru membuat kotor udara. Ditambah suara bising kendaraan yang lalu lalang di hadapanku, membuat suasana bertambah pengap dan panas. Aku hanya bisa melihat orang-orang itu di dalam mobil dengan AC yang membuat mereka sejuk. Berbeda dengan diriku, anak laki-laki dengan baju kumal berdiri di tepi jalan sambil membawa payung di genggaman. Aku hanya bisa menunggu hujan turun dan seseorang datang untuk menggunakan jasaku. Latar yang terdapat dalam kutipan cerpen, A. Pagi hari, di rumah, sepi, B. Siang hari, di jalan raya, ramai, C. Sore hari, di terminal, ricuh, D. Malam hari, di gedung tua, sepi, E. Malam hari, di rumah, sepi. Dalam kutipan cerpen tersebut, latar waktu yang digambarkan adalah siang hari karena disebutkan terik. Hari ini begitu panas, sampai-sampai cahaya matahari membuat kulitku hampir terbakar. Latar tempatnya adalah di jalan raya, terlihat dari kalimat ditambah suara bising kendaraan yang lalu lalang di hadapanku. Latar suasana adalah ramai karena ada kendaraan lalu lalang dan polusi udara. 30. Bacalah kerangka proposal kegiatan berikut. Topik proposal. Pelatihan pemanfaatan limbah kertas, kerangka proposal, 1. Latar belakang, 3. Sasaran kegiatan, 4. Tempat dan waktu kegiatan, 5. Narasumber, 6. Susunan panitia, 7. Jadwal kegiatan. Bagian yang teat untuk melengkapi kerangka proposal tersebut adalah A. Rumusan masalah, B. Landasan teori, C. Tujuan kegiatan, D. Metode penelitian, E. Anggaran kegiatan. Tujuan kegiatan menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan kegiatan memberikan arah dan fokus pada seluruh kegiatan. Semua aspek kegiatan, mulai dari latar belakang, sasaran, hingga jadwal dan anggaran, harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan mengevaluasi dampaknya. 31. Cermatilah teks berikut.
Teks 1, kehadiran komet Ikeyaseki yang dapat dilihat secara mata telanjang dan penampakannya berlangsung berhari-hari, membuat beredar isu kala itu bahwa akan terjadi malapetaka besar. Isu itu kian membuat ngeri, ketika orang-orang dapat menyaksikan secara jelas ekor komet Ikeyaseki yang tampak begitu besar dan seolah-olah akan membelah angkasa. Teks 2, gerhana bulan muncul apabila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat, tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua titik potong yang disebut node, yaitu titik tempat bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan berposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Seharusnya, jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari dan kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Persamaan kedua teks tersebut adalah A. Membahas peristiwa malapetaka di bumi akibat komet, B. Menjelaskan gejala alam yang muncul di malam hari, C. Menguraikan perpindahan bintang atau planet di alam, D. Memperkirakan timbulnya bencana akibat perubahan alam, E. Membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Dari kedua teks tersebut, dapat kita lihat bahwa persamaan keduanya adalah membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Kedua teks sama-sama membahas fenomena atau gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Teks 1 membahas tentang komet, sementara teks 2 membahas tentang gerhana bulan. Keduanya merupakan benda-benda langit yang berada di ruang angkasa. 32. Cermati puisi berikut. Diponegoro, di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan Barakagu menjadi api, di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya. 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, tak bisa mati. Kata bermakna kias yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut ialah A. Menyelempangkan kain, B. Mengikat kepala, C. Membawa senjata, D. Berselempang semangat, E. Menyerang musuh. Kata bermakna kias yang tepat untuk melengkapi puisi, Diponegoro, karya Hairil Anwar, adalah berselempang semangat. Frase ini menggambarkan semangat juang Diponegoro yang menyala-nyala dan menjadi simbol keberaniannya dalam melawan penjajah. 33. Prabawati beberapa hari tinggal bersedih karena kepergian suaminya untuk mencari nafkah, tetapi sahabat-sahabatnya membujuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. Prabawati menetapkan untuk mencoba berbuat demikian, lalu berhiaslah ia. Burung bayan betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan memperlihatkan betapa salahnya kelakuan demikian. Tetapi, hasilnya ia hampir dipatahkan lehernya oleh Prabawati. Untunglah ia menghindarinya. Pesan moral yang tersirat dari penggalan cerita di atas adalah, A. Sayangilah binatang peliharaan, B. Jangan turuti bujukan menyesatkan, C. Jangan menyakiti pihak yang mau memperingati kesalahan kita, D. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras, E. Bersabarlah dengan siapapun. Pada sebuah cerita terdapat unsur intrinsik yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita tersebut. Pesan yang terkandung dalam cerita itu adalah jangan turuti bujukan menyesatkan. Hal ini dijelaskan bahwa karakter dalam cerita itu ingin mengikuti bujukan menyesatkan sahabatnya untuk mencari kekasih di saat suaminya sedang pergi jauh. Cermati tajuk rencana berikut untuk menjawab soal nomor 34 dan 35. Penggunaan jasa penerbangan tentu berharap semua maskapai mencapai standar keselamatan excellent. Berbeda dengan bus kota yang boleh mogok di tengah jalan, bagi transportasi udara, kerusakan mesin dan kekacauan sistem pasca lepas landas adalah dosa terbesar. Maskapai penerbangan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Liberalisasi dalam pasar bebas tidak berarti kebebasan dalam mematikan pesaing dalam menerapkan tarif serendah-rendahnya. Karena kalau itu yang terjadi, dan standar keselamatan dikorbankan, maskapai penerbangan sejatinya tengah mematikan pengguna jasa dalam arti harfiah.
Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana adalah kepada A. Maskapai penerbangan, B. Pengusaha penerbangan, C. Pengguna jasa penerbangan, D. Pemerintah, E. Pengelola penerbangan. Keberpihakan penulis dalam tajuk rencana ini lebih condong kepada pengguna jasa penerbangan. Hal ini terlihat dari perhatian penulis terhadap standar keselamatan penerbangan, serta kritik terhadap perang tarif yang dapat membahayakan penumpang. 35. Opini penulis yang terungkap dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah A. Maskapai penerbangan harus memiliki standar keselamatan dan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. B. Transportasi udara yang mengalami kerusakan mesin merupakan bencana dan dosa besar. C. Maskapai penerbangan tidak boleh melakukan liberalisasi dalam pasar bebas. D. Jika standar keselamatan dikorbankan sejatinya telah menerapkan tarif serendah-rendahnya. E. Selama ini maskapai penerbangan terus-menerus menyeramkan bagi pengguna jasa. Berdasarkan analisis tersebut, opini penulis yang paling tepat adalah A. Maskapai penerbangan harus memiliki standar keselamatan dan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Opini ini mencakup 2 poin utama yang ditekankan penulis dalam tajuk rencana tersebut. 1. Standar keselamatan. Penulis sangat menekankan pentingnya keselamatan dalam penerbangan, bahkan menyebutnya sebagai dosa terbesar jika diabaikan. 2. Perang tarif. Penulis memperingatkan maskapai penerbangan agar tidak menurunkan tarif terlalu rendah, karena hal itu dapat mengorbankan standar keselamatan. 36. Bacalah kutipan cerpen berikut. Bahkan, ibu bersedia pergi kepada apa yang disebut orang-orang pintar, dari suatu pulau ke pulau lain. Ibu begitu benci pada ilmu mistik. Ibu tidak percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, banyak yang menasihati ibu harus percaya dan mencobanya juga. Maklumlah alam timur masih penuh dengan hal-hal gaib, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mistik. Semua itu ibu lakukan untuk mendapatkan engkau maniak. Betapa ibu mendapatkan kelahiran mondok. Penyebab konflik yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah A. Harus menemui orang yang disebut orang-orang pintar. B. Tokoh ibu tidak percaya pada semua yang tidak masuk akal. C. Tokoh ibu menuruti kata orang untuk berobat kepada orang pintar. D. Tidak mempercayai mistik, tetapi tetap melakukan pekerjaan itu. E. Keinginan Unuk segera mendapatkan keturunan. Dalam kutipan cerpen, tokoh ibu sebenarnya tidak percaya pada ilmu mistik dan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, karena banyak orang menasihatinya untuk mencoba, ia tetap melakukannya demi mendapatkan anak, maniak. Konflik ini muncul karena adanya pertentangan batin dalam diri tokoh ibu antara keyakinannya sendiri dan tekanan sosial di sekitarnya. 37. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Sebaiknya, brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Cara menyimpan brokoli, B. Fungsi garam dan penirisan brokoli, C. Cara mempertahankan warna brokoli, D. Daya tahan brokoli, E. Cara membersihkan brokoli. Paragraf menjelaskan bagaimana cara memasak brokoli setengah matang, menambahkan garam, meniriskannya, dan menyiram dengan air dingin agar warna tetap terjaga. Pada bagian akhir disebutkan bahwa dalam kondisi tersebut, brokoli bisa disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin, dan tetap aman dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari paragraf adalah cara menyimpan brokoli dengan benar. 38. Setelah dilakukan penilaian terhadap ulangan bahasa Indonesia kelas 12 IPA, yang memperoleh nilai 8 sebanyak 25 orang, nilai 7 sebanyak 4 orang, dan nilai 6 hanya 1 orang.
Jumlah siswa 30 orang. Simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah, A. Belum dapat dikatakan mereka pintar. B. Mereka belum dikatakan siswa yang pandai. C. Dapat dikatakan nilai mereka baik. D. Jadi, guru mereka boleh berbangga. E. Memang mereka anak yang rajin-rajin. Dari jumlah 30 orang siswa, 25 orang mendapatkan nilai 8. Kemudian, nilai 7 didapat oleh 4 orang. Berarti, terdapat 29 orang yang mendapatkan nilai di atas 6. Dapat disimpulkan, nilai siswa-siswa tersebut berada di rata-rata yang baik. 39 Teks 1, pagi itu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung, Lampung. Hujan yang terjadi mulai pukul 4.30 WIB tadi membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya Jalan Raden Intan, terendam banjir. Pada malam hari genangan air setinggi sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Teks 2, ribuan rumah terendam banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi itu terjadi pada Minggu pukul 3 WITA. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah A. Teks 1, urutan waktu, Teks 2, urutan tempat, B. Teks 1, urutan waktu, Teks 2, urutan sebab akibat, C. Teks 1, urutan sebab akibat, Teks 2, urutan waktu, D. Teks 1, urutan tempat, Teks 2, urutan waktu, E. Teks 1, urutan tempat, Teks 2, urutan sebab akibat. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, Teks 1, urutan waktu, pola penyajian urutan waktu adalah pola penyajian yang menempatkan informasi berdasarkan kronologis sesuai waktu terjadinya kejadian. Berdasarkan teks tersebut, pola urutan waktu diawali dengan pagi hari pukul 4.30, lalu dilanjutkan dengan waktu malam hari. Teks 2, urutan tempat, pola penyajian urutan tempat adalah pola penyajian yang berfokus pada tempat terjadinya peristiwa. Berdasarkan teks tersebut, pola urutan tempat dipaparkan dengan terjadinya banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 40. Perhatikan petunjuk berikut. 1. Pasanglah mata bor. 2. Masukkan steker ke dalam stop kontak. 3. Arahkan mesin bor dengan tepat ke arah tempat yang akan dilubangi dan dikunci. 4. Hidupkan mesin. 6. Matikan mesin dan tunggu sampai putaran berhenti. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah, A5 atur kecepatan mesin, 7 bersihkan bor yang telah digunakan, B5 cabut steker dari stop kontak dan bukalah mata bor, 7 bersihkan bor yang telah digunakan, C5 atur kecepatan mesin, 7 cabut steker dari stop kontak dan bukalah mata bor. D5 cabut steker dari stop kontak dan bukalah mata bor, 7 periksa benda yang telah dilubangi, E5 cabut steker dari stop kontak dan bukalah mata bor, 7 masukkan bor ke dalam kardus. Urutan petunjuk yang logis dalam menggunakan mesin bor adalah sebagai berikut. 1. Pasang mata bor harus terpasang dengan benar sebelum mesin digunakan. 2. Masukkan steker ke dalam stop kontak, mesin bor memerlukan sumber daya listrik untuk beroperasi. 3. Arahkan mesin bor ke tempat yang akan dilubangi dan kunci. Tujuannya agar lubang yang dihasilkan tepat sasaran. 4. Hidupkan mesin. Proses pengeboran dimulai. 5. Atur kecepatan mesin. Kecepatan mesin perlu disesuaikan dengan jenis material yang akan dilubangi. 6. Matikan mesin dan tunggu sampai putaran berhenti. Ini penting untuk keamanan. 7. Cabut steker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Setelah selesai, sumber daya listrik harus diputus dan mata bor dilepas.